Hmm. Oke, ini 26 Agustus. Nah, 26 Agustus sama sekarang kan berarti beberapa hari yang lalu. Nah, ditaruhnya harganya 9 miliar. 9 miliar. Ini kan rumahnya si Fitri, berarti dia baru beberapa hari lalu mau ngejual rumah. Ya. Dia kan selalu diledekin sama si Kamedina Musa di storynya, selalu diledekin sampai setahun. Ha, rumah mangkrak, rumahnya satu lagi rumah mangkrak. Ya nggak selesai-selesai. Ya rumah mangkrak. Ya nggak selesai rumahnya. Ya diketawain mulu sama Kamedina Musa di storynya. Ha, rumah mangkrak. Terusnya official juga ketawanya. Official bilang, jangan-jangan itu bentar lagi jadi candi deh. Candi BSD gitu. Gue ketawain juga kan, candi BSD kok rumah nggak jadi-jadi. Udah berapa tahun kagak jadi-jadi. Nah, akhirnya kan karena dia si Fitri kan jadi panas, apalagi kan salonnya sepi banget, apalagi pelangsingnya sepi, semuanya sepi lah, nggak ada duit pemasukan. Mau ngambil apa itu villanya si Chelsea juga gagal gitu kan, nggak bisa. Mau akhirnya kan nggak ada pemasukan, tas-tasnya juga nggak asli, tas-tasnya juga campur-campur sama yang KW, sama kayak si Medina Zen kan lagi viral tuh, tas-tasnya KW. Kan si Medina Zen kan temennya si Fitri, ya udahlah sama sekufu, tasnya dicampur-campur, KW sama asli dicampur-campur gitu kayak gado-gado. Nah, jadi nggak semuanya tasnya asli. Nah, ini kan 9 miliar dijual. Nah, ini ada 10 gambar, 1 dari 10 tanggal 26 Agustus. Jadi si Fitri tuh panas gitu, soalnya akhirnya dia butuh duit karena dia nggak ada duit buat menyelesaikan candi BSD. Candi BSD, rumah mangkraknya nggak selesai-selesai, diketawain mulu sama Kamedina Musa. Nah, akhirnya karena dia panas, gue kapan selesainya nih, nggak ada pemasukan duit, rumah gua nggak selesai-selesai. Akhirnya dia beberapa hari 26 Agustus masukin nih ngejual rumah di OLX, rumah baru terdaftar, rumah The Park BSD. Ini rumahnya Fitri tuh, lihat tuh, di sini kan tempat dia biasa olahraga. Nih 9 miliar. Nah, ini gambar kedua. Gambar dari sudut kedua tuh, lihat tuh, ini kan lihat air mancurnya, ubin air mancur. Nih kaca-kaca tuh, bisa dilihat ya gengs. Nah, ini gambar ketiga, lihat tuh gambar ketiga tuh, karpetnya juga sama karpet yang sekarang lagi dipakai. Ini 3 dari 10 gambar tuh, 9 miliar. Padahal harga rumahnya nggak segitu tuh, lihat tuh tempat pijitnya, tangganya, kalau tuh meja tempat dia review makanan gratis tuh, dia paling suka anggrek. Ceilingnya ini karpetnya. Ya, Fitri mau jual rumah karena butuh uang, karena malu diketawain sama Kamedina Musa, nggak ada duit. Oke. Ini rumah keempat, lihat 4 dari 10. Ini rumah keempat, lihat tuh. Tuh, lihat tuh ubinnya, lihat nih air mancurnya hijau. Oke. Nah, ini tuh 26 Agustus beberapa hari yang lalu, gambar kelima, dijual 9 miliar. Nah, ini tuh biliarnya si Mokondo. Nah, semuanya kaca. Ini tuh mesinnya si Fitri. Ini tuh biliarnya si Mokondo. Ada spesial room loh buat si Mokondo. Aduh, disayang banget ya si Mokondo, dikasih biliar, meja biliar. Aduh, emaknya di mana tahu dia ngempanin Mokondo. Tuh, lihat tuh kaca semua tuh. Nih lihat tuh gym ballnya tuh, fitness ballnya, bola fitness. Mesinnya di apa sih, cuma treadmill doang, satu treadmill juga yang berapa km nih per H? Hah? Yang berapa km per H? Emang gue nggak tahu kayak gini-ginian. Tuh, lihat tuh guys. Gambar ke-6, lihat ya guys, 9 miliar. Rumah mewah, The Park BSD eksklusif. Tuh, cintanya, besan cintanya. Itu gambar ke-7.
ada ikan koi, no ikan hoki. Kan kalau di Chinese Feng Shui kan kalau ikan koi bawa hoki kan. Feng Shui kan kalau Feng Shui itu ikan koi itu bawa hoki. Nah, dia percaya tuh sama Feng Shui Cina. Makanya ditaruh tuh ikan koi di sini. Ini guys, karena dia percaya sama Feng Shui Cina, makanya dia pakai kutek setiap hari. Karena dia percaya Feng Shui Cina harus piara ikan koi biar dapat hoki, dapat cuan. Nih lihat nih guys, si the winners tim pantang mundur. Ini ke nomor 937779. Ini yang hijau adalah si Fitri. Ini adalah orang 937. Ada terapis bagus, maksudnya karyawan. Cuma pakai jilbab panjang, jilbabnya kayak syari gitu. Jilbabnya panjang. Wow, buat sarapan anak-anak pagi. Haha. Sorry guys. Ada terapis bagus, cuma pakai jilbabnya panjang ti. Jangan, A-nya banyak. Hahaha. Gelo sis. Sorry. Gak mau ya jilbab panjang. Kalabur. Bah kakak ya udah. Soalnya gue di klinik masih oke berjilbab ala bang. Tapi kalau yang what is going on ya? Terus katanya si Fitri, thank you baby. What is? Yeah, I'm okay. Nothing. It's weird. What is going on here? No need. I'm fine. I'm about to sneeze again. Terus katanya Fitri, gaslah kita mah independen aja, lain antiku jilbab, langganan gue banyakan Cina bisa kabur. Sorry guys, barusan aku bersin. Terus kan katanya si Fitri, soalnya gue di klinik masih oke berjilbab ala bang. Tapi kalau yang berjilbab ala bang tuh bukan syar'i ya berarti. Tapi kalau yang panjang-panjang gue males lihat. Nah, gas lah kita mah independen aja, lain antiku jilbab, langganan gue banyak kan Cina bisa kabur. Jadi dia langganan salonnya dan langganan tunya Cina guys, makanya dia tidak menerima karyawan dengan jilbab syar'i. Makanya bahkan jilbab ala bang pun dia nggak terima karena langganannya Cina. Jadi yang penting cuan guys. Jadi kalau lo hijab syar'i lo nggak mungkin diterima kerja sama si Fitri karena dia nggak suka jilbab syar'i, takut Cina langganannya kabur gitu. Makanya dia suka Feng Shui Cina kan, taruh ikan koi tuh ya gengs, ikan koinya Feng Shui biar menambah hoki, bikinlah ikan koi kayak sini. Kita juga ada ikan koi kan, jadi biar dapat rezeki mah dari Tuhan ya. Dia mah yang dari mana aja diterima. Gue bingung dah agamanya apa kok menyerapnya dari Feng Shui Cina. Ini penampakannya, lihat tuh kursi pijatnya, tuh lihat penampakannya nih. Meja makannya ya Allah sempit banget ya rumahnya ya. Katanya sultan, katanya ini yang punya tower. Masa meja makan sama ini ruangan jadi satu. Nah ini lagi ada komputer, ada printer, ya ampun sempit banget semua numplek. Ada tempat pijet, ini kursi pijet, komputer. Apalagi di sini tetek bengek. Ini dapur, meja makan, ruang TV. Numplek jadi satu. Katanya yang bikin tower. Masa rumah kayak begini yang punya tower? Itu guys, netizen dikibulin. Akhirnya yang keliling Jawa Timur, Jabar, Jateng sampai Bali, Lombok selesai juga. Thanks tim.
Tuh gambar tower BTS, kesannya dia bos power BTS. Aduh netizen, mampus lo dikibulin. Udah mulai sekarang kalau ada orang story, lu tahan dulu netizen, jangan langsung percaya. Netizen udah ditipu di sono di sini. Lihat nih, lihat tuh dia ngaku-ngaku punya tower BTS tuh. Kan kena kibul lo semua. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Kasihan gue ngeliat lo netizen. Kasihan sumprit. Nih lihat tuh gambar tower BTS. Akhirnya yang keliling tuh lihat Jawa Timur, Jabar, Jateng sampai Bali. Kesannya dia yang ngebikin tower, kesannya. Lo cek, aduh netizen ngotak. Ngotak ini. Lo cek 10 atau 20 perusahaan yang bikin tower BTS, lo ngecek nggak ada PT Nakei, kagak ada PT Nakei. Netizen, gue heran lo makan apa sih lo, kagak bisa mikir. Hah? Lihat tuh dikibulin lo. Akhirnya yang gambarnya tower, siapa tahu dia gambarnya tower, siapa tahu dia ini pengadaan kopi susu buat kuli-kuli tower, siapa tahu dia supplier kopi susu atau nasi bungkusnya para kuli-kuli. Yang ngurus ini perusahaan lain lagi yang ngurus tower, dia siapa tahu dia supplier paku je. Kan kita nggak tahu, tapi gayanya udah mentereng. Akhirnya yang keliling Jatim, Jabar, Jateng, buset, Bali, Lombok, buset, seluruh Indonesia selesai juga. Thanks tim. Yang jelas lo bikin BTS, gambarnya BTS, seolah-olah menggiring ini adalah lo bos tower BTS. Masa yang punya tower BTS tuh, aduh, yang bikin tower BTS tuh Kak Medina Musa tuh, kenal itu semua klien perusahaan sahamnya Kak Medina Musa yang beneran pengusaha tower BTS itu. Klien-kliennya Kak Medina Musa kenal tuh, yang top-topnya, top 5, top 10-nya itu semua klien sahamnya Kak Medina Musa, kan main saham. Ya Allah, timbang gambar tower BTS. Aduh. Tuh guys. Tuh lihat bajunya, dia nggak suka pakai jilbab buat jadi karyawan dia, apalagi jilbab syar'i. Tuh lihat pakaiannya, tuh pahanya pakai kutek. Tuh ala-ala bahagia. Tuh pahanya kemana-mana, udah umur 50. Tuh dia nggak suka, dia sukanya tuh pahanya disingkapkan. Tuh kelihatan semua aurat. Tuh dia nggak suka kalau kamu pakai jilbab syar'i gitu. Tuh dia sukanya begini, yang terbuka, memperlihatkan kulit. Tuh yang kayak gini dia suka. Kalau ngomong kasar tapi gue kagak ngelonte, goblok. Jadi kayak gue suka deh, jadi seolah-olah itu adalah tolak ukurnya kalau nggak ngomong kasar. Lah gimana kalau dia ngomong kasar dia ngelonte? Gimana kalau dia ngomong nggak kasar tapi dia pedofil? Gimana kalau dia nggak ngomong kasar tapi dia pembunuh? Gimana kalau dia nggak ngomong kasar tapi dia koruptor? Gimana kalau dia nggak ngomong kasar tapi dia penipu? Gimana kalau dia nggak ngomong kasar? Itu bukan tolak ukur, Bambang. Gue suka ya sama si kutu kupret, soalnya dia ngomongnya mulutnya nggak pernah ngomong kasar. Itu bukan tolak ukur, Bambang. Bukan tolak ukur. Nih gue mulut gue kasar, tapi gue kagak ngelonte, gue kagak nipu, ngerti? Kayak black, kagak paham. Selanjutnya gengs, nih dari storynya The Winners Team. Congratulations, klarifikasi pakai bukti dong. Iya, klarifikasi nggak pakai bukti dong, kayak Mimin. The Winners Team .2021 Himalayan aja lo minta bukti foto. Mana foto pas nikah siri dan bukti-bukti lain? Emang Nepos ngomong kok ke tamu-tamu yang hadir kalau dia DP down payment duluan, dinikahin setelah 5 bulan ngemis-ngemis dan ngancem mau kondo, nggak bakalan bisa ketemu anaknya. Jadi bunting gitu, ngemis-ngemis dikawinin mau kondo karena bunting. Logika aja, kalau emang mau nikahin kenapa nggak pas sebulan hamil? Karena si Mokondo ngarep keguguran.
Hoax banget. 2014 sudah belajar Islam bertahun-tahun. Sailor Moon hoax, bilangnya 2014 sudah belajar agama. Wong Mokondo 2013 masih Buddha, sebelumnya Katolik. Sebelum Buddha sama Mama Chelsea Katolik. Lalu setelah ketemu si Nepos galau, masuk pindah agama, 3 agama. Berarti kalau udah bubar sama si Nepos, berarti dia pindah agama lagi guys. Jadi gitu, yang penting jadi Mokondo. Pindah agama dari Katolik ke Buddha ke Muslim, nanti pindah agama lagi guys. Yang penting bisa makan, apapun agamanya, yang penting minumnya testosteron. Tuh guys, si Sailor Moon, lihat nih guys, Sailor Moon mentereng. Gini loh Pak, saya ini hoax nih. Pokoknya yang namanya Sailor Moon itu isinya hoax, cuma ngomong-ngomong tapi nggak ada bukti gitu. Kalau The Winners Team kan ada bukti-buktinya. Gini, Pak C memutuskan untuk jadi mualaf menikahi Bu S pada 2014. Oh, perutnya udah gede gitu. Hamil duluan. Sudah 3 bulan. Setelah beberapa tahun belajar Islam, orang dia masih suaminya, selengkinya aja masih suami orang, masih suami Mama Chelsea. Jadi ini isinya hoax semua guys. Pada awal 2015 mereka baru Jembatan Negara dan Passion mualaf. Ini cerita secara global ya. Ngomong-ngomong gini doang kagak ada bukti. Bukti dong, bukti. Tunjukin. Tuh guys. Sadis guys, emang storynya tuh bener-bener kejam. Maksudnya bener-bener menyakitkan hatinya si Nepos. Lihat nih storynya. Nyelkit gitu, jadi hati Nepos tuh tersakiti. Dibilang tuh rumah juga jadi mangkrak si Nepos. Congratulations Lia Rungkat, Lady Boss, aset negara. Tuh lihat dong, Lia Rungkat tuh keluarganya salaman sama presiden, aset negara. Yang bikin lampir sama Nepos bertekuk lutut ngakak to the max. Sok nantangin ketakutan sendiri. Coba kalau berani lawan teman-teman gue. Udah nantangin duluan, sekarang ketakutan. Lampir lagi stres, mau rebut suami Nindi. Gagal lagi, geng pelakor. Lampir dapat bekas Nindi, Nepos dapat bekas si Mama Chelsea, si Rina bekas si Mira, bekas si Irma. Tuh banyak banget si Mokondo. Mana balasan DM owner hotel, kan dia ngejelek-jelekin ke owner hotel. Kasihan dijoekin sama owner hotel. Pasukannya si Sailor Moon, buzzernya ke DM owner hotel, jelek-jelekin. Emang enak dimaki-maki Cecil gagal rebut warisan mantan. Cecil mamanya gagal rebut warisannya. Nah akhirnya si Nepos jadinya rumahnya jadi mangkrak. Bravo bravo. Nah jadi suka disindir lah sama postingannya Kak Medina Musa bahwa rumahnya mangkrak. Udah setahun dipanas-panasin, rumah lo mangkrak gitu guys. Nah ini kembali ke rumahnya yang foto nomor 8. Lihat tuh, masa yang punya tower BTS gini, dapur sepetak sejengkal ya, 2 langkah tuh, 2 langkah dari dapur nyampe meja makan no, sampai ruang keluarga. Di sini lagi ada kantor printer. Ini yang punya tower BTS gini nih rumahnya nih, katanya nih yang punya Sultan PSD yang punya tower BTS seluruh Indonesia. Ini guys foto yang ke-9. 9 miliar dijual. Tuh lihat tuh. Ini ke-10. Siapa yang mau beli guys 9 miliar? Kalian mau tahu nggak harga aslinya rumah ini berapa? Hah? Ini kan dijualnya 9M. Tuh ikan koinya, tuh kaca-kaca semua. Ini guys dijual rumah mewah. Harga nego, masih nego guys, 9 miliar. 600 meter segi, 5 kamar tidur, 5 kamar mandi. Kawasan perumahan mewah, eksklusif, pohon hijau, lokasi strategis. Ini guys kalian bisa lihat deh, luas tanah, luas bangunan, tingkat, 1 gudang, hak milik, garasi 2 mobil. Tuh guys, baca sendiri.
Tuh ada kamera CCTV tuh. Sangat privasi, banyak dihuni warga negara asing. 7 menit ke Nanyang, 9 menit, 10 menit ke Aeon. Udah jelas ya guys, rumahnya si Fitri mau dijual. Oke, bisa dilihat tipe rumah. The Park BSD. Itu guys, lihat ya. Padahal harga rumah Nepos padahal adalah 3 miliar. Dijual 3 miliar tahun 2014. Lihat gengs, 2014. Berarti kalau inflasi rumah apa sampai 9 miliar dari 3 miliar? Hah? Itu udah berapa? 3 ke 9. Udah 200% gilingan. 200%. Itu mau 50 tahun kali baru bisa, 100 tahun kali baru bisa 200%. Coba guys, kasih tahu gue deh guys. 2014 inflasi rumah berapa dari 3 miliar? Masa 200%? Ya kan? Kalau 100% 6 miliar. Ya enggak? Masa 200% jadi 9 miliar? Pemberitahuan persetujuan KPR 27 Juni 2014. Kalau 7 tahun 14. Sekarang 2021 7 tahun. Masa sekarang 9 miliar 200%? Gilingan aja lu. Siapa yang mau beli 9 miliar? Butuh uang. Nah guys, gue udah lihat semuanya guys. Rincian biaya notaris, pajak, pembeli dan biaya KPR bank Kurnia, dan si Kurnia namanya tuh, akte jual beli, balik nama, bla bla, total biaya notaris. Nah tuh semuanya gue tahu guys, informasi semuanya ada gue punya gengs. Tuh guys, info total pajak pembeli, biaya KPR tuh gengs. Itu gengs. Untuk biaya-biaya tersebut di atas, terutama pajak pembeli, mohon ditransfer hari ini ya Koko, agar pihak notaris besok pagi-pagi bisa melakukan pembayaran pajak pembeli hari ini ya Koko di kantor pajak negara. Sedangkan untuk biaya KPR dan biaya notaris bisa ditransfer besok hari Selasa pagi. Terima kasih ya sebelumnya. Biaya notaris, biaya pajak tuh. Lihat harga rumahnya 3M tahun 2014. Ini guys, kan nggak semua orang tahu dan paham. Jadi kalian tuh jangan langsung ya gue tahu, nggak semua orang tahu gengs, karena ada penonton kita yang nggak tahu. Makanya kita kasih tahu gitu. Jangan lu tahu semuanya iya, tapi orang lain belum tentu tahu. Jadi jangan sotoy. Nih, pengertian plafon kredit adalah batasan biaya tertinggi. Jadi 3M itu adalah biaya tertinggi. Jadi harga rumah itu, ini kan batasan limit tertinggi pemakaian kredit yang dikeluarkan oleh sebuah bank, di mana plafon kredit itu merupakan jumlah total kredit yang diberikan oleh pihak bank. Jadi batasan tertinggi. Jadi kalau dapat plafon 3,2 miliar, berarti harga rumah itu ya taruhlah 2 miliaran kali ya. Ya kan plafon itu tertinggi kan? Ayo, berarti rumah itu ya sekitar gitulah 2,5 miliar. Plafonnya kan yang tertinggi. Ayo, berarti rumah itu ya ilah sempit kayak gitulah ya. Bukan gimana ya? Sempit kayak gitu rumah ya, bukan di tanah yang gimana sih, tanah yang kayak padat gitu, kayak SCBD gitu.
2,5 M nilai rumah awalnya, karena dapat plafonnya 3,2 miliar. Terus sekarang dia mau ngejual 9 miliar. Correction me if I'm wrong ya, tolong koreksi saya guys. Saya menerima segala bentuk koreksi. Ini ya guys, 2016 dia udah di rumah ini. 2016. Tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil ini. Apakah ini mobil sewaan cuma buat foto-foto pencitraan? Kemana mobilnya sekarang ini? Ini guys, foto jadul ya guys. Lihat tuh guys, foto jadul guys. Tuh masih kecil, masih baby. Tuh mobilnya kemana nih? Tuh ini Lamborghini-nya. Ini Lamborghini ini disewa atau beneran nih? Coba deh minta tolong. Tanya nih, beneran Lamborghini ini asli atau nyewa nih? Buat foto-foto gitu. Terus sekarang mana Lamborghini-nya? Udah nggak ada. Coba, terus ini anjing siapa nih? Dulu punya anjing ya? Jangan pegang-pegang kamu, anak gadis orang ih. Pergi kamu, jangan pegang-pegang kamu. Enak aja kamu sentuh-sentuh anak gadis. Apalagi kamu. Track recordnya udah jelas-jelas. Kamu ini burungnya ada di mana? Kok nempel gitu burung kamu? Hati-hati kamu, ngapain kamu ini? Kamu nih namanya, kamu suka apem, kamu korban, kamu udah banyak nih yang dibawa ke Hong Kong. IM, si ini, si itu. Ngapain nempel gini banget nih? Anak gadis gini nempelnya tuh burung kamu. Emangnya di mana? Burung kamu di hidung apa? Di sini nempel di dalam kolam. Ih, susah emang punya anak gadis nih. Repot jaganya. Apalagi dia penyakitnya itu kue apem. Nempel-nempel. Orang si Olla Ramlan udah pakai jilbab, dikasih ke publik foto si Olla Ramlan waktu ulang tahun yang kagak berjilbab. Terus ini siapa nih si Somemel udah berjilbab, dipejeng fotonya nggak berjilbab. Ini si Fitri ngotak nggak? Orang udah berjilbab di post mukanya yang tanpa jilbab. Coba gitu guys, si Fitri ini gimana ya? Orang udah pakai hijab, di post lah foto-foto yang kagak pakai hijab. Dari si Ola, dari si Natalia sama Depura, dipejeng lah di IG-nya foto nggak berjilbab, padahal orangnya udah tutup hijab. Gimana ya nih pemikirannya si Fitri? Orang udah berhijab. Lihat deh guys, ada foto Olla Ramlan dipamerin yang belum hijab, padahal si Olla udah berhijab. Ini juga Somemel. Ini guys, tahun 2016, 11 Oktober. Tuh, cepat pulih ya Mami Nindi. Sebelum negara api menyerang, sebelum kenal Nikita Mirzani. Tuh, mereka semua bersatu. Sebelum kenal Nikita Mirzani nih, akhirnya ini bubar ke ini bubar ke ini bubar ke ini bubar ke ini masih ke ini bubar ke ini. Tuh guys, rumah guys, dari 2014 harganya kurang lebih 2,5 M, sekarang jadi 9 M. Gilingan ya guys. Mau cepet kaya guys, butuh uang. Itu gengs, rumahnya kaca. Tuh dia guys, 2018 ini penampakan rumah yang mau dijual. Jadi belinya 2,5 M, kurang lebih. Plafonnya 3,2 M.
Oke guys, nah jadi ini awal muasal rumah mangkrak ya guys, dari tanah peresmian dari 2018, 2008 akhir 2018 ini mulai pencangkulan pertama. November berarti 2018. Nah ini dia rumah mangkrak yang suka dikatain si Kak Medina Musa. Ini rumah mangkrak kagak jadi-jadi karena kurang duit gitu. Itu gengs, lihat 2018 tuh, day one katanya hari pertama, berarti udah 3 tahun ya gengs. November kan, ya iya dong 3 tahun kan, November ketemu November, udah 3 tahun masih kagak jadi-jadi rumahnya gengs. Makanya diketawain sama Kak Medina Musa, makanya dia tuh jadi malu diketawain mulu, nggak ada duit buat nyelesaikan rumahnya itu. Nah tadi kan 2018, nah ini awal tahun nih, awal tahun mulailah di pengerjaannya tuh ditutup, mau dibangun candi mangkrak, candi BSD alias rumah mangkrak tuh dibawa lah ini buat ngerjain ya. Kata dia foto dulu dah, yang penting jadinya atau enggaknya, yang penting gue foto dulu biar kelihatan kalau gue berduit gitu. Nah abis itu tadi kan Januari, abis Januari Februari Maret, akhir Maret nih, akhir Maret tuh senggangannya tanahnya udah jadi merah tuh, wah lagi pengerjaan. Di bawah pohon ini kita akan habiskan masa tua kita membahas makan pagi sampai makan malam, bukan lagi bahasan mau pergi kemana. Tuh kan 2019 no, di bawah ini masa tua, boro-boro masa tua. Iya, chat WhatsAppnya udah kebongkar, udah mau cermai boro-boro habiskan masa tua, cermai kan. Chat WhatsApp mereka kan udah kesebar, mereka mau cermai tuh, sampai turun tangan dia tuh sampai ikut ngerjain tuh, bantuin ya developernya nih, bantuin apa kontraktornya nih, bantuin biar cepet selesai tuh. Cencen Fitri House Cencen Fitri House, yeah, biar cepat selesai tuh sampai ikut bantuin. Habis itu dia ini ngangkat kayu-kayu gitu kali ya, ikut bantuin biar cepet selesai gitu katanya. Nah tadi kan Maret, habis Maret ini Agustus nih, Maret tadi kan ke pertama kali Januari ke Agustus, berarti udah akhir tahun dong, udah setahun. Mengumpulkan debu menjadi kerikil-kerikil menjadi batu, dan batu menjadi rumah. Udah setahun nih masih begini aja kan tuh, udah setahun masih gini aja. Nah dia dalam hati udah mulai mikir nih, ternyata duit kita makin menipis nih, ternyata nggak cukup nih, baru sadar dia nih tuh. Ini kan action nih, action. Nah dia sambil mikir nih, ternyata duit kita kurang nih buat lagi, baru segini udah berasa tipis duitnya tuh. Udah setahun masih begini doang, belum jadi apa-apa. Kenapa? Karena kan satu orang pekerja aja dibayar, 2 orang pekerja dibayar. Nah kalau dia cuma mempekerjakan orang 10 orang, ya kapan jadinya gitu kan. Dia mulai mikir nih di bawah pohon rindang, wah ternyata duit kita makin nipis nih ya, katanya gitu nih. Rumah mangkrak nih katanya Kak Medina Musa, rumah mangkrak. Kalau katanya official candi BSD. Candi BSD jadi candi nih lama-lama tuh. Akhirnya jadi nih tangganya kayu, tangganya kayu tuh, tangga sementara tuh dibikin kayu
Tuh gengs. Masih di tahun yang sama ya, 2019. Tuh udah kelihatan kan. Nah dia lihat mukanya, dia mikir juga, waduh baru segini doang duit gue udah habis ya, waduh gak ada masuk tapi ngeluarin ke sini ya. Nah dia mikir juga nih, tuh lihat mukanya, waduh. Nah, kelihatan mukanya, waduh ngabisin duit juga ya, mau yang masuk nggak seberapa. Mulai mikir juga di sini, mulai mikir. Tuh lagi foto-foto. Selama bekerja baru kali ini melihat dan mendapatkan kontraktor yang bersih banget mengatur semua material bangunan. Tuh di tag, kalian keren banget. 2019 masih tahun yang sama. Foto-foto lagi tuh. Lagi pembangunan candi nih. Candi BSD. Tuh guys bisa kelihatan kan 2019. Nah mulai pancang-pancangnya tuh, mulai berdiri rangka-rangkanya ya. Jadi setahun baru jadi rangka, rumah mangkraknya baru jadi rangka. Itu kan lihat tuh pekerjanya tuh sedikit, makanya nggak jadi karena kalau nyewa pekerja banyak ya duitnya langsung gede, langsung ratusan juta habis dalam beberapa hari. Nah pekerja lihat tuh cuma 1 biji, 2 biji. Noh lihat nih, pancang-pancang setahun ya jadi pancang. Emang mampunya nyewa pekerja cuma sebiji 2 biji doang ya, mampunya segitu. Itu guys nih dia ngeles nih, rumah tangga itu seperti membuat rumah, perlu waktu untuk bisa kokoh dan indah. Iya cenah nih, banyak salahnya kita, banyak bongkar-bongkar, banyak perubahan, mahal, dan tapi harus komit sampai selesai. Ini semenjak disindir-sindir sama Kak Medi Musa nih. Tuh, masa setahun tadi 19 ke 2019 2020 setahun masa begini doang coba. Tuh coba masih panjang-panjang. Tuh dia ngeles karena udah sindir-sindir nih sama Medina Musa, rumah mangkrak. Nah dia ngeles nih, dibongkar lagi. Tuh 2020 udah setahun dong dari yang 2019. Tuh guys, lihat guys, dua tahun ini proses 2 tahun. 2 tahun masih begini guys, tuh masih kayu-kayu. Tuh masih begini. Seberat apapun kehidupan yang kita lewati, tidak akan berarti jika bisa melewatinya. Hal terpenting dalam hidup adalah melewati hari bersama keluarga. Keluarga maksudnya apa sih Fitri? Kan mamanya keluarganya. Jangan beri kesempatan orang lain merusak dan mengambil kebahagiaan hidup kita. Nah ini si Titi yang DM-nya terbongkar nih. Yang DM-nya terbongkar, Titi yang ngomongin si Ola. Ini dia si Titinya. Tuh guys, baru segini kondisinya, lihat nih kayu. Tuh. Berat banget ya. Genap 2 tahun ya. Tuh. Lihat ya, lekat baik-baik ya, 2 tahun. Ingat 2 tahun, 1 tahun. Ratusan hari, 365 hari itu. Lihat, cuma baru jadi gini. Ini masih kayu, ini kayu. Nah ini tuh makna rumah ini yang terbaru. Tuh masih begini aja gengs. Nah makanya dibilang rumah mangkrak sama si Kak Medina Musa. Kalau nya official bilang candi, ini udah jadi candi. Makna rumah tangga sebenarnya adalah kebersamaan. Bersama mampu melewati suka dan duka. Coba lihat guys, ini setahun kemudian. Jadi udah 3 tahun.
Nanti kita akan cerita tentang hari ini. Nah, ini penampakan yang terbaru 6 Agustus. Berarti 3 tahun dari 2018, 19, 20, 21. Udah 3 tahun jadinya 6 Agustus. Tuh, rumah mangkraknya. Lihat tuh masih mangkrak, makanya dia jual rumah 9 miliar, butuh uang karena buat menyelesaikan candi Prambanan ini, candi mangkrak ini, candi BSD, rumah mangkrak ini. Makanya dijual rumahnya 9 miliar gitu. Ada yang mau beli nggak, netizen? Dari harga rumah sempit kayak begini ya, dari harga 2,5, kurang lebih 2,5 M ya, plafon 3,2 M, dia langsung cepet kaya, dijual 9 miliar. Mana laku, mana ada yang mau. Sempit kayak gitu 9 miliar. Bambang, 9 miliar udah bisa beli 9 biji rumah di Indonesia. Timbang sempit kayak begini 9 miliar, maruk banget. Butuh uang ya buat rumah mangkrak. Tuh guys, masa yang punya tower BTS seluruh Indonesia, Lombok, Bali masa cuma 80 juta. Itu total kredit. Tagihan sebelumnya 80 juta, udah mentok, udah habis, nggak ada limitnya. Pembayaran minimum 8 juta. Masa yang punya tower kartu kreditnya limit 80 juta. Kalau punya tower BTS itu limit kartu kredit itu triliun. 60 miliar itu limit kartu kredit. Masa 80 juta? Katanya punya tower seluruh Indonesia BTS. Masa cuma 80 juta kartu kreditnya? Itu pun udah mentok, kepake semua, butuh uang. Itu gengs, follow ya gengs, The Winners titik pantang mundur. Tuh lihat 2021 tanggal jatuh tempo Juli 2021 Fitri. Lihat tagihannya. Tagihan sebelumnya 80 juta. Bayar cuma mampu 8 juta, utangnya 80 juta. Nggak mampu ngelunasin. Tagihan baru dong 81. Tagihan bulan lalu 80. Naik sejuta. Tagihan baru 81. 80, 81. Dia mampu bayar minimum payment 8 juta. Ya Allah, yang punya tower seluruh Indonesia, tower BTS, masa kartu kredit cuma 80 juta. Sama aja kayak rakyat jelata. 80 juta. Ibu kandung nih. Ibu kandungnya SMS si Fitri. Manggilnya, emang teteh jadi mau ke Eropa ya? Udah, selamat berlibur ya teh, hati-hati. Ini mami, terima kasih mami. Kagak dibales sama Fitri, nggak ada ijo-ijo. 2019, selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Kagak dibales sama Fitri. Dikasih pesan, halo, kagak dibales. Di miss call sama mami, ibu kandung, assalamualaikum, kagak dibales sama Fitri. Maminya hubungin, kagak pernah dibales sama Fitri. Si Fitri minjem baju, Nini Ola, halo besan, lagi ngapain? Tolong, help, mau pinjem baju. Haha besan, lagi di sekolah dede. Baju apa besan? Cen ada acara apalah, suruh pakai baju Gatsby yang hitam dari Ayumi. Itu bukannya Gatsby ya,
Yang mana yang besan? Yang di acara Tetler besan. Oh, ada aja. Aku udah WA Ayumi. Yang pernah kamu pakai, jaga-jaga gak muat. Tuh, makanya badan harus dijaga. Biar bisa buat minjem baju. Kalau badan gak dijaga gak bisa minjem baju. Tuh, si Fitri minjem baju ke Ola. Buat kelihatan wow. Itu guys, orang pakai hijab begini dikatain oksimoron. Apanya di selfie? Maksudnya ngapain lo selfie kalau muka lo ketutup semua? Oksimoron. Dikatain guys, kalau muka ditutupin. Nih, si Chen ngatain gengs, orang yang ditutup semuanya dikatain oksimoron. Apanya selfie? Parah guys, dikatain kalau berjilbab gini gengs. Tuh guys, mualaf katanya si Chen. Kok kayak gitu mulutnya ngatain orang berhijab gini, moron, oksimoron. Jadi si Chen ini ngeledekin si mbak yang berhijab, dikatakan membagongkan. Apa tujuannya selfie kalau cuma mata yang kelihatan? Maksudnya suruh buka gitu semuanya, cadarnya disuruh buka. Ya ampun, kalian lebih menjijikan, gak tahu malu, pencitraan, bobo agama. Tuh guys, kita cek guys. Tuh guys, moron artinya adalah orang bodoh. Dikatain orang bodoh guys kalau lo pakai ini cadar. Apa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan zolimi, kamu jangan zolimi, jangan zolimi.